Kalau buat saya kan bisnis yang baik itu syaratnya 3 ya Pak. Wih, ini baru nih pebisnis nih. Kita kasih solusi. Bapak-bapak ID, Pak Dery, Pak James, ID. Pak James, Pak Munawir, Iya. tolak ukur komedi nasional nih. Waduh, kenapa tiba-tiba langsung ke sono? Tadi gak ada di skrip ya. Gara-gara lo pancing masih offer, Bapak kan anaknya komedi banget. Nah, berarti kan katanya Anda kan lucu sekali, sehingga katanya Anda menjadi tolak ukur sekarang ya. Emang siapa yang ngomong sih? Yang ngomong juga kasihan banget itu komedinya berarti ini levelnya. Ya Allah. Oke, kita ngomongin podcast sebelumnya, tapi ntar setelahnya kita ngomongin alasan para warga ya di bapak-bapak ID ini kenapa takut banget mulai bisnis. Wah benar. Banyak nggak? Banyak gitu. Kemarin kita sempat lempar question box tuh. Wah seru tuh. Ya udah kita tes dulu ini deh, lihat dulu deh. Gitu. Pak, saya mau tahu deh Pak, kira-kira Apa? Ada punya bapak langsung ada bridging. Bapak gak ada bridgingnya Pak ya? Bapak gak ada bridgingnya ya Pak ya? Saya kan di sini pura-pura loh Pak. Ini apa sih ini? Udah gitu namanya paling Lah iya. gimana bridging? Udah konten lama lagi. Juli. Pak ini apa sih Pak? Tadi ada di feed ya. Coba saya cek dulu ya. 4 podcast bagus banget yang paling banyak direkomendasiin warga di Mari. Tapi ini bener. Nah ini paling Apa? ini titipan orang marketing saya kali. Si kenal juga. Silakan. Gimana tolak ukurnya apa? Kenapa bisa mereview ini dan apa polling. Iya seperti dari judulnya sama itu. Direkomendasiin warga di Mari. Jadi lempar question box. Habis itu warga podcast yang bagus itu apa aja sih yang warga dengerin gitu. Oke. Pada ngisi kita recap, bukan kita sih robot, ada namanya Jamal Robot. Oke. Manusia setengah cyborg. Nah, kantor ngerangkumin 4 yang paling banyak direkomendasiin. Oh gitu. Ini Pak. jangan-jangan 3 cuma mungkin satunya biar nyenengin saya kali ya. Coba kita ukur. Kalau ada pun misalkan podcast kasih solusi, kalaupun di tempatnya di paling akhir, Anda berarti kayaknya coba buat nyenengin dong nih. Sebenarnya 3. Tumben 4 loh, biasanya 3 loh. 3 rekomendasi. Biasanya 5 malahan. Oh gitu. 5 sampai 6 gitu. Berarti Ini 5-nya enggak works ya? gimana? Tadinya ada cuma enggak works. Dihitung sama cover. Biar ngepas. Udah 5 nih. Udah cukup Pak. Biar ngepas. Multiple postnya biar ngepas. Coba kita lihat ada apa aja sih sebenarnya fenomenal podcast. Coba. Ini saya agak lupa ya Pak. Ini hierarki apa kagak ya berdasarkan Yo, jumlah apa kagak gue pikir gitu. berurutan. Kayaknya enggak. Tapi kalau lihat dari podcastnya Bapak dari jumlah komen itu banyak banget yang suka. Ah masa sih Pak? Baca aja Pak. Ah, Seriusan. masa coba kita buka ya. Buka aja Pak. Coba next. Yang pertama apa sih? Agak lain. Podcast agak lain. Ini dari podcast Mas ya? Iya. Iya gak sih? Itu tulisan bawahnya tuh. Podcast Mas Iya Asia. kan? benar. Iya, ini Spotify ya. Spotify ya. Itu ada siapa aja sih? Ada itu Indra Jegel ya? Iya, ada Benedion. Benedion, Pak Boris. Tinggal baca doang loh. Iya. Oh iya di bawahnya ada. Gue ngapa lihat foto? Itu ada. Si Bapak agak ngeselin ya. Gampang ya. Iya. Kok gue ngeliatin foto? Oke, coba next. Ini nuansa Medannya kental banget. Oh ini Medan. Iya. Oh semuanya anak Medan. Siap. Next. Wih, podcast seminggu. Siapa nih Pak? Enggak itu udah Awe sama Pican kan? Iya, ini lucu orang-orang Bekasi nih. Emang ya? Asli. Oh gitu. Oh ya Awe tuh gue tahu tuh, Pican gue nggak tahu. Stand up. Iya, Awe stand up. Oh gitu. Press. Bagus juga joknya. Gue nggak nyangka ke arah sana. Ini suruh stand up. Oke, coba next. Coba next lagi. Podcast Mas. Udah pasti. Nah, ini mah udah pasti tahu. Ya. Darto, siapa lagi sih tuh? Oh ini Omes, Siti, Surya, Angga, Anggok ya. Nah, Ini tuh, ada Pak dua- Angga tuh. Ada 2 episode yang gue suka banget nih, yang pas Pak Darto dibully ya, lucu Lucu. banget itu. Yang Karena mana? jarang-jarang tuh. Emang pembahasannya apa? Lupa gue, pokoknya Darto lagi kena mulu gitu. Sama nomor 2 waktu produsernya resign, itu kelihatan banget kalau mereka emang Settingan. nggak settingan, Oh, bukan. emang apa namanya kekeluargaan banget gitu. Oh. Iya. Masya Allah berarti. Iya. Oh berarti ternyata di balik komedi-komedi mereka yang dilakukan ternyata mereka tuh bener-bener banget. ini apa sih namanya? Touchy banget sama antar. Iya. Oh mah. Dan itu ada bagian sedihnya juga kan.
Tadi kan udah bilang nangis. gitu ya. Nangis juga nggak ada sebabnya gimana tuh? Nangis, sedih Pak. Oh gitu ya. Nggak nangis kayaknya. Tolong tiupin dong Pak. Coba next lagi. Coba next. Udah habis. Masa sih Pak? Emang iya Pak? Kalau Bapak perhatiin ini kan paling panjang keterangan ini Pak. Tuh sampai kepotong. Artinya berarti sangat titipan ya Pak ya? Enggak. Kan kita juga nggak ngobrol. Oh iya benar. Tapi beneran ini Iya, dari beneran deh. question box itu banyak banget yang ngasih rekomendasi ini. Iya banyak. Terus pada saat ini naik di feed, mungkin kalau bisa itu ya. Coba cek. Bapak lihat, itu Komen-komen banyak sekali. Komen-komennya tuh Lihat aja yang banyak. reply Bapak tuh. Oh iya. Oh iya bener ya. Ternyata saya ada warga juga di mari nonton kita ya. Banyak. Oh, Banyak. gitu? Seriusan Ada banyak. banyak Pak. Saya pikir udah takut aja yang begini berjenggot. Karena kita berjenggot juga kali ya. Oh iya. Oh iya Pak Munawir juga alhamdulillah udah pada ngaji ya. Insya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Gue lihat Mix ini Pak. Oh iya. Gue lihat dulu nih Rawi. Oh iya. Banyak. Banyak. Alhamdulillah ya sebenarnya ini kan bagian dari justru malah bikin kami nih lebih berhati-hati lagi. Gitu ya. Iya kan maksudnya ada berapa orang yang di belakang yang ternyata ada juga yang dengerin dan nonton. Jangan sampai kita tergelincir kayak kemarin kan sempat rame. Iya. Iya masalah foto. Iya. Oh iya. Tadi baru cerita. Iya kan. Nggak usah digoreng lagi Pak ya. Kagak pernah juga. Kasus orang lagi. Ngapain gitu? Gue naikin juga ya. Ya itulah pokoknya. Nah berarti mudah-mudahan alhamdulillah ada dapat manfaatnya kali Pak ya. Lah kok Deddy Kobusier nggak ada? Oh, udah terkenal kan Pak? Hah? Udah terkenal lah Pak. Aku ketawa-tawa gitu sih kayak merawat. Kagak ketawa, kalau ketawa gini nih. Kemarin gue ketemu orang ketawanya gini. Iya itu lucu banget. Jangan bilang namanya. Iya. Siapa sih? Ada baru kenal orangnya baik banget. Importir. Oh importir. Halo Kang. Dia saking ketawanya. 3 jam ngomong. Oh ini ketawa. Emang apa? Hah? Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Lucu banget ya. Klien. Enggak. Baru kenal. Ngobrol soal import ekspor gitu deh. Nah ini kalau ngomongin ekspor impor berarti kan artinya kan melekat banget sama bisnis kan? Bener. Nah pas aja kita bahas di sini. Boleh dong. Alasan bapak-bapak atau warga-warga di bapak-bapak ID ini kenapa sih takut memulai bisnis? Sementara kan mereka kayaknya harusnya mah bapak-bapak ya berarti kan dia harus sudah ada mindset usaha dong. Enggak juga. Kemarin bagus ya, warga kan pintar-pintar ya orangnya dan baik-baik gitu. Kalau mereka komen tuh menyenangkan untuk dibaca gitu. Jadi ada 2 aspek ya, kayaknya gue nggak apa-apa deh jadi pegawai. Itu ada yang kayak gitu tuh. Oke. Ntar kalau jadi participant semua siapa yang jadi pegawai nih Pak? Bener juga. Iya benar. Tapi kan pebisnis kan pasti punya pegawai. Bener. Nah kalau yang dari sisinya, gue pengen bisnis nih, yang emang pengen tapi kayaknya nggak mulai-mulai, sempat ngelempar question box juga tuh. Oke. Kenapa sih sebenarnya selain dari modal yang bikin teman-teman yang bikin warga tuh nggak mulai-mulai bisnisnya gitu? Banyak Pak, ratusan tuh. Apaan? Akhirnya udah saya simpulin. Oh udah dicatat ya? Nah, ini mau tebak gambar. Enggak dong. Bukan dong. Udah lama kagak. Jangan ya, saya belum nyiapin deh. Lagi Rano udah ada tabnya tebak gambar. Bukan tebak tulisan nih, karena tulisannya jelek. Coba. Iya, kenapa sih ini warga nih? Ini kesimpulan. Coba saya bacain boleh? Boleh dong. Boleh ya. Coba. Wih mahal loh. Sekarang bapak udah pada mulai. Kemarin bawa juga. Iya. revenue-nya udah bagus banget. Iya benar. Udah. Nggak bilang enggak kok gitu. Udah berapa 4. Udah sekalian sombong. Enggak sombong. Iya aja. Oh sekarang udah banyak dipercayain brand ya. Iya. Alhamdulillah. Kok gitu jawabannya? Gak gitu. Harusnya merendah dulu. Gak gitu. Harusnya merendah dulu. Enggak. Masa begitu? Ulang. Sekarang banyak brand-brand yang pada built-in tap-in di. Betul. Tetap gak berubah. Gue temuin di acara-acara. Enggak lalu lagi tuh. Alhamdulillah. 10% kerja, 90% beruntung. Masa iya gak punya skill? Coba kita baca ya. Itu 10% ya. Kenapa bapak-bapak warganya ya di sono ya Warga. itu takut banget memulai bisnis? Kita baca. Nggak punya modal, Iya. nggak tahu mau bikin apa, Iya. nggak tahu mulai dari mana, Iya. nggak bisa jualan, nggak didukung orang-orang terdekat,
trauma pernah gagal, nggak punya ilmunya, takut nggak laku, takut boncos, nyaman jadi pegawai. Kata gue lagi nge-rap. Ada nadanya. Iya. Nyaman jadi pegawai, pendapatannya pasti, cuma punya modal dan keberanian. Iya. Maksudnya gimana kalau yang terakhir? Modal ada, keberanian ada, tapi kagak tahu mau bikin apa. Iya. Dan yang paling banyak, yang paling atas sudah pasti, sama mulai dari mana? Nggak punya modal ya? Nggak punya modal paling gede itu. Nah terus nggak punya modal maksudnya, tapi dia mau? Mau, iya. Tapi kalau dicerita-cerita ya kan bapak-bapak dia juga mulai kagak pakai modal ya. Ada kayaknya 1,5 juta. Itu buat riset waktu itu. Riset apaan? 1,5? Market, jadi apa namanya, market intelligence lah, bayar orang, tolong apa namanya, waktu itu kan cariin profile yang kita pengen waktu itu tentang apa namanya, financial education gitu kan. Ternyata yang paling banyak cewek kan. Si ngerti cewek. Akhirnya udah kita pilih yang udah kita tahu aja lah bapak-bapak. Intinya modalnya 1,5 itu kalau bisa dipikir nggak gede sih ya kayaknya. 1,5 gede nggak sih? Atau nggak sebenarnya itu kalau ngomongin apa nih, mayoritas enggak sih ya? Standar lah. Dan ntar itu, gue diserang lagi. Iya, dan itu kita jangan mancing-mancing. Iya, dan itu kita patungan lagi. Saya mau Pak Agus patungan 750.000 berdua. Iya. Emang Pak Munawir nggak ngeluarin duit? Enggak, baru saya ajak belakangan. Itu juga karena inget ya. Siapa lagi ya? Sepi nih. Ngisi pelengkap doang. Kagak nih. Core juga itu. Gitu. Core semua ya. Paling lucu katanya tolak ukur komedi ya. Asli. Parah banget. Beban sekali ya. Nah, terus maksudnya kalau melihat dari sini, kira-kira solusinya apa? Sementara yang gue tangkep nih, bapak-bapak ID ini kan nggak cuma sekedar hahaha. Katanya kan untuk mencerdaskan para bapak-bapak di luar sana. Maksudnya dalam artian kan lu pernah cerita benerin stop kontak, benerin tembok yang bolong. Artinya kan kasih solusi. Nah, kalau gini caranya, apa kira-kira yang bisa kami bantu untuk melancarkan agar warga di sono tetap bisa berjalan? Yang paling penting ya adalah mindset. Bisa kok, dan jangan lupa pasti gagal. Ya itu maksudnya manajemen risikonya dibuat bukan pasti gagal. Maksudnya pertama bikin pasti jelek gitu. Udah nggak usah khawatir. Abis itu bikin lagi. Abis itu tinggal gimana caranya proses pada saat menjalankannya itu tuh. Nah itu yang kita coba. Itu kan dalam kontrol kita maksudnya. Kalau yang kayak tadi kan kayak gagal atau nggak nanti ada rintangan yang lain gitu ya. Nah yang dalam kontrol kita adalah gimana caranya nih bisnisnya berjalan dengan baik gitu kan. Ada banyak tuh. Kalau buat saya kan bisnis yang baik itu syaratnya 3 ya Pak. Wih, ini baru nih pebisnis nih. Bagus ya. Ini saya aja kedengerin. Jadi serius gini. Jadi gini. salah ton. Padahal saya udah 10 kali denger nih. Masih antusias kok saya. Gak apa-apa. Anda jangan patahin. Anda jangan baru baca buku baru bagus. Oh jadi insight-nya itu terus ya. Ada berkembang. Oh berkembang. Apa tuh kalau boleh tahu? Apa tuh kalau boleh tahu 3-nya? Iya. Suka minimal deh sama bidangnya. Gue mau bisnis ini kan suka bingung nih. Mulai dari apa yang disuka dulu aja. Karena itu pasti kita seneng ngerjainnya. Gak usah sampai jauh-jauh passion deh. Gak usah ngomongin passion gini banget jauh. Make-nya di sini jauh. Visinya jauh ya. Iya minimal suka aja. Kalau ngomongin passion takutnya kejauhan. Terus nomor 2 punya skill sama talentnya atau knowledge-nya. Karena susah nih kalau nggak punya. Kita suka doang gitu. Saya suka buat masak bisa. Enggak. Mau bikin apa? Nomor 3 ya itu yang tadi saya paksain, selalu pahamin marketnya. Gimana tuh cara ngebidik market untuk segmentasi bapak-bapak? Segmentasi bapak-bapak. Iya. Enak ya Pak, kan kita diri sendiri nih. Jadi enak gitu. Iya, coba. Paling enak tuh nyasar market yang kita paham. Kalau di kasus bapak-bapak ini adalah ya diri kita sendiri. Yang bapak-bapak di mana usianya nanggung, dibilang muda kagak, tua kagak kan. Jadi masih suka jajannya sembarangan gitu ya, makan jeroan gitu maksudnya. Terus apa kebutuhan di rumahnya juga kita bisa tahu gitu, nggak ngira-ngira lah gitu deh Pak maksudnya. Nah apa kalau misalkan dari 3 hal ini sebenarnya enak, sebenarnya pilih aja yang suka dulu karena skill sama si market itu bisa dipelajarin sambil jalan gitu. Tapi kalau memang ngegas tiba-tiba marketnya kagak ada gimana? Kenapa? Ngegas tiba-tiba oke, bismillah. Tapi marketnya kagak ada.
market pasti ada ya, tapi mungkin minatnya gimana ngomongnya? Iya, tingkat banyaknya, demand-nya. Iya. Itu nanti di pertengahan jalan bisa geser aja gitu. Pelan-pelan tipis-tipis. Iya, soalnya yang penting ada, nggak tahu ya, karena yang penting kayaknya mulai dulu deh. Pasti jelek gitu. Nggak usah, itu udah pasti jelek. Nggak usah khawatir. Iya, kenapa ya awal-awal tuh pasti begitu tuh ya? Iya, pasti ya jelek. Kok pasti? Iya, benchmark. Gak apa-apa. Udah biasa. Iya. Udah habis itu kan enak tahu. Karena lebih enak belajar dari kegagalan dibanding keberhasilan. Karena ketika kita nyoba yang sama, cara berhasil belum tentu berhasil. Mendingan cari yang gagal. Oh, ini salah nih. Ini mendingan yang jangan diulangin. Iya. Nah, terus kalau untuk bapak-bapak ID sendiri, 1,5 untuk ngeriset. Startnya dari nol, kita berkaca pada, coba deh yang paling krisis mana sih dari sini? Menurut Pak James dulu, baru ntar Pak Munawir deh. Lingkarin. Nih cuman punya modal dan keberanian. Coba kira-kira yang paling krisis. Nggak punya. Ini bisa dimasukin ke sini nggak sih? Nggak bisa ditembak ya. Coba. Menurut Pak James saya dulu, coba sambil ntar Pak Munawir. Gimana merah boleh? Apa sih? Biar siapa tahu ntar ada solusi dari kita gitu, insya Allah. Bener. Saya milih warna dulu boleh, agak lama nggak? Agak lama ya. Timbang warna doang. Buseng deng. Biar kasih solusi gitu warnanya. Warna hijau kan? Biru dong. Oke. Intinya kalau lihat dua-dua deh. Kalau ini kalau misalnya kalau gue ngeliat sih disimpulin ya, karena ini mindsetnya sih. Karena dia takut. Pak, maaf Pak, di screen record kali Pak ya. Oh, boleh dong. Biar ntar bisa dimunculin di layar, teman-teman pada mau lihat kan? Gitu. Kasih nggak ya nanti? Kan buat konten Pak. Jangan pelit dong Pak. Kan buat konten. Tolonglah Pak, kasih intinya dong. Mindset. Tapi kalau yang paling gede tuh ini udah pasti. Oke. Sama skill. Mana skill? Gak punya ilmunya nih. coba. Ilmu termasuk tuh. Nah, silakan Pak Munawir. Coba Pak Munawir, silakan. Oke. Menurut Pak Munawir gimana? Kalau saya ya, biasanya ini boleh di mic Pak. Oh iya, miking lagi kan. Maafin teman saya, teman-teman. Tadi kan mic-nya di sini. Iya. Gak kedengeran. Oke, yang pertama sih ini ya. Ya kalau buat saya cuma punya modal sama keberanian. Nggak punya skill. Benar, kesimpulannya ini sebenarnya. Iya. Kurang lebih sama ya. Sama ini nih. Ada beberapa teman-teman saya yang tidak berani mulai itu adalah karena dia tuh memang mindsetnya adalah pengen dapat pendapatan tuh yang udah pasti-pasti aja. Nggak bisa diapa-apain kalau ini mah. Ya udah. Jadi kayak gaji ya karena udah terbiasa itu, kalau yang untuk fluktuatif mereka nggak berani ngambil resiko. Intinya gitu. Bukan risk taker. Oh, ya kalau nggak cocok nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, Pak Deti mau pilih? Enggak, saya kan dari Anda dulu kan Anda yang lebih tahu marketnya. Gitu. Iya. Apa mau pakai mic saya? Gimana tuh? Jawan. Iya ya, itu deh. Coba kalau dari versi saya boleh milih 4 ya? Boleh dong, banyak dong. ya? Boleh ya? Saya mungkin Kucing, bukan tebak gambar. 1 Pak. Ini 2. 3 nih. Nah, ini 4 nih. Cuma lagi dong. sih. Lebih gimana? Pengen saya banting nih iPad saya. Boleh dong. Saya milih 4 boleh dong. Boleh. Itu saya udah pilih. Bagus Pak. Pilihan yang tepat sekali. Ya makan di Pizza Hut nih. Gak bayar lagi pizza. Ya, nah artinya gimana coba sekarang? Kan katanya kan bapak-bapak ID ini adalah platform media nomor 1 di Indonesia yang memberikan solusi kepada bapak-bapak. Kapan kita ngomong gitu lagi? Jangan, enggak gitu. Jadi gimana cara memecahkan masalah ini? Coba, kan Anda kan datang ke kasih solusi katanya membawa untuk menyelesaikan mereka-mereka semua kan? Kapan ngomongnya sih? Ini asli nih. Ini nanti naik, itu DM bakalan rame banget. Insya Allah bisa bantu. Gimana tuh Pak kalau boleh tahu? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya gini, kan berawal dari kan kami ini media kasih solusi. Kasih solusi berarti ngundang narasumber yang memang siap memberikan solusi kepada audiens. Saya tugas di sini hanya menyambungkan keresahan dari mereka dan menyediakan wadah kepada mereka. Nah sekarang perusahaan dia namanya begini. Kenapa kita ngasih solusi? Nah dengan hal seperti ini monggo silakan Pak, kira-kira apa yang bisa kami bantu dengan misalnya contoh nggak punya modal. Nah tempatnya kami coba dong berikan modal kepada mereka. Bisa jadi mungkin kami bisa memberikan modal.
Nah, atau mungkin lagi nih nggak punya ilmunya. Bisa jadi mungkin saya berikan workshopnya. Atau wadahnya. Oh, kasih solusi jadi solusinya. Itu maksud saya. Gitu. Oh, bisa Pak kalau arahnya kirain kita yang provide. Paham juga kita bisnis nih. Oke. Kalau modal ini berapa? Nah, kita bahas dulu modal. Kira-kira mereka tuh rata-rata kalau buka bisnis kalau pernah ditanya di question box. Pernah. Nah, ini maksud saya. Tugasnya saya, ayo apa yang bisa kita provide? Oke. Anda bantuin saya. Betul kan? Kan kita kan mau ada kucuran-kucuran nih. Saya melihat ada kaki. Itu apa? Angel investor. Angel ini mah. Apa tuh? Angel ini. Langsung ya. Apa dong? Ya lebih dari angel lah. Oke, kalau modal range-nya itu kemarin dari 500.000 itu biasanya yang emang sampingan ya Pak. Sampai kalau kita ngomongin sampai jauh itu 300 juta. 300 juta. 300 juta itu yang kayaknya udah pengalaman dia. 300 juta biasanya rata-rata mereka pada mau bikin apaan sih? Risetnya? Ada 3 tuh Pak. Pertama tuh kalau nggak salah jual beli mobil bekas. Terus yang bekas taksi nggak? Nggak spesifik sih waktu itu. Tapi ada tuh kemarin kita sempat rame tuh yang bekas taksi yang Mercy itu ramai banget tuh. Bekas taksi Mercy? Iya. Yang bukannya Limo? Silverbird. Iya. Oh Silverbird. C-Class itu banyak juga tuh yang minat ternyata. Oh murah ya. Terus nomor 2 300 yang laundry tapi yang agak lumayan gede gitu. Oh ini menarik nih. Laundry ya? Emang laundry bagus ya? Bagus ternyata setelah kita research dan kita lempar kan pernah kita bikin apa namanya? Konten apa? Ya. Yang analisa bisnis, analisis ya. Jadi kan kita suka bikin konten analisis bisnis untuk buka warkop tuh modalnya berapa, nanti untuk kita belanja dalamin. awal berapa gitu. Jadi Nah, dari ini- revenue, ROI Iya. kita bantu hitung. Oh iya. Iya. Tuh. Untuk laundry Laundry. Laundry pernah. berapa sehari Pak? Oh, udah lupa Aduh. lagi. Udah Kira-kira lama. Pak. Gede itu intinya. Coba Pak Munawir katanya selain komedian ahli ekonom juga ya. Asli. Enggak, lupa saya kontennya. Kebetulan tuh udah lama banget. Jadi kita bikin tuh waktu itu ada beberapa series ya. Jadi series. Boleh maju Pak. Iya, oke. Jadi ada series. Jadi kita bahas tuh Warmindo. Oh. Terus laundry, cucian motor. Banyak juga ya. Saya lupa ada beberapa lagi. Tapi yang lumayan tuh si laundry tuh lumayan. Laundry sama Indomie. Sama Warmindo tuh. Wah Warmindo, itu. iya, gede. Laundry tapi bukan di perumahan kan? Ada. Kalau yang kita Kayak analisis kampus gitu gak sih? perumahan juga rame Pak. Perumahan. Apalagi yang dia sifatnya yang kota satelit ya, yang dilewatin sama orang berangkat kerja, pulang jemput cuciannya udah beres gitu-gitu. Oh. Banyak banget itu. Ini bagus nih. Ini Bagus. kayaknya bakal jadi konten terbobot bersama bapak-bapak ini ya. Yang kemarin kan mungkin agak kosong ya. Tebak kapan? Ini baru nih penontonnya nih. Bapak-bapak nih solusi nih kalau lu pengen tahu solusi bisnis. yang nanya-nanya kita tinggal Iya. jawab. Nah, ternyata yang si laundry itu kuncinya adalah ruangan pengeringnya. Kenapa? Karena lebih cepat kering, lebih cepat kan trafficnya. Jadi kuncinya ternyata di situ ada yang pakai gas, ada yang itu pokoknya kunci kan Oh. banyak yang DM ya. Iya. Pak, menurut pengalaman, banyak tuh insight-insight. Iya. Itu laundry. Terus bisnis yang ketiga biasanya F&B. F&B-nya yang mana? Kan F&B-nya banyak. lumayan tuh. Yang kita ngomongin 300 tadi kan ya. Iya, iya. Yang udah lumayan. Fried chicken ya? Enggak, yang apa sih? Mie, terus yang makanan yang kalau kita lihat best seller di daerah gitu ya, di Depok gitu-gitu pasti yang itu top 10 dah. Mie itu mie apa? Bakso, mie ayam, pecel lele gitu-gitu. Dan marketnya bapak-bapak? Marketnya agak ya broad aja. Umum. Oh, oke. Oh, mie. Tapi yang biasanya kalau di bapak-bapak tuh suka ada DM masuk kan, dan kita punya SOP yang kemarin kita sampein ya. Pokoknya jam 12 tuh harus kosong gitu. Kita usahain gitu. Dan itu banyak banget nanyain bisnis yang lagi ngetren. Kemarin cupang gimana ya Pak? Si ngerti nih. Merah juga kagak gitu. Tapi cupang. iya kalau intinya mah ya, perhatiin aja cash flow dah sama emang ngerti gak nih gitu. Ngerti gak? Kagak Pak, ngikut tren aja. Bisa belajar cepet gak? Kayaknya kagak, kayaknya gak usah aja kali. Ngapain gitu. Dia jujur aja. Kemarin ada anak SMA juga Pak, punya 3 juta. Apaan? Sampai nangis-nangis denger ceritanya. Dia kayaknya udah pernah cerita juga deh. Pokoknya pengen bikin bisnis. Ngomongnya saya gak tahu kok dia anak SMA. Terus? Pengen bikin bisnis es kelapa gitu. Kenapa sih? Ngomongnya ngawur gitu. Maksudnya gak terstruktur gitu.
Mas sekarang sibuknya lagi apa sih? Saya lagi SMA kelas 2 aja nih pas sekolah gitu. Ya Allah, udah ada pikiran ke sono, saya SMA kelas 2 sama dia gini-gini tuh Pak. Gitu. Saya kepikiran maksudnya. Pak Munawir lagi ngapain waktu itu? SMA Sama saya gini tadi. Sebelahnya. Gini saya tepuk tangan di sebelahnya. Ya teman SMA berdua. Rumahnya deket padahal sama sekolah telat mulu. Gitu makanya diomongin. Saya tahu soalnya telat bareng. Enggak baru datang loh. Lagi masukin baju. Oh, berarti kalau teman SMA berarti tahu dong absen-absen nama asli tahu dong ya? Kan udah dibeli bahas. Nama asli siapa? Rahasia. Siapa nama asli? Jangan dong. Masih dipancing. FNB paling banyak sih. FNB ya? FNB paling banyak. Oke, 300 juta segituan. Tapi kalau Paling gede itu. paling gede yang paling Average-nya paling di 30 sampai 50, Pak. Tapi rata-rata kalau yang waktu itu kita bikin question book mulai banyak yang di angka 10 sampai 20 juta Pak James. 10 juta bikin apaan, Pak? Maaf ya, bukan merendahkan angka 10 juta ya, tapi Dia yang ngomong ya. enggak. Jangan digoreng. Enggak kan orang-orang kalau jadi langsung kepikiran. Dia yang ngomong ya, langsung kepikiran tuh. Langsung mikir. Jadi saya cuma minta maaf doang, udah enggak usah dibumbuin. Oh iya. Dia yang ngomong. Cuma bisa ngulang doang. Nggak pinter-pinter. Apa 10 juta bikin apaan? Iya, jadi Warga nih. Iya, Atau warga. apa nanya kita? Warga. Warga banyak kan FNB ya. FNB udah pasti tuh top yang of mind. gerobakan. Oh, franchise gitu ya. Franchise Oh. mereka baru tertariknya kemarin ya. Iya. Pas kita bikin konten tuh ternyata franchise tuh nggak mahal ya. Ada yang di bawah 50 gitu, ada yang di bawah 30 gitu. Oh, iya. Iya, asal tahu aja mungkin nongkrongnya di mana ya? Depan sekolah, minimarket Iya, gitu kan. bukannya, Iya, posisi. Iya bener. Oke, itu udah dapet tuh sekitar segitu tuh modal. Sama catat tim ya. Siapa tahu nanti kita bisa bikin giveaway permodalan kan. Giveaway modal bisnis mantep juga tuh. Bener gak kita kolaborasi tuh? Boleh. Iya, coba yang bawah tuh apa tuh? Nggak punya ilmunya. Wah, Ah. ini bagus nih Pak. Kenapa? Saya pindah halaman ya Pak. Ya jadi blur lagi tulisannya. Nggak punya ilmu. Nah, ini masih ke-record kan, Pak? Masih kayaknya. Masa sih? Anda Masih. Nggak punya ilmu nih. Itu ada banyak ya. Wah, tebak-tebakan. Ada. Ini yang fundamentalnya aja. Keren banget. Daging nih pasti nih. Tebelan. Gak usah. Kenapa sih? Harus. Maaf banyak dead airnya nih. Biar rame. Bisa bikin produk, bisa jual. Oh, ini beda ya? Ini agak tebal. Iya tadi udah ngomong kan. Sama bisa manage cash flow. Tapi dibahas jadi makin gak tenang. Iya deh. Kayak gini rasanya terus diburu-buru. Cash flow. Iya, harus bisa bikin produk, bisa jualnya sama bikin cash flow. Biasanya jagonya tuh di sini doang, Pak. Pengalaman kita ya, berdasarkan DM masuk sama jumlah komentar. Oh. Ini sering banget seriusan. Pak, saya jago banget ini, tapi saya kagak ngerti jualnya. Jual kan banyak banget ya Pak aspeknya. Mereka tuh paling males banget ketika mesti bikin kayak marketing campaign. Oh gitu. iya. Cash flow nih yang sering banget bikin mereka boncos. Itu kemarin saya sampai bikin meme ya. Ini bisnis bapak keren banget, tapi bapak nggak bisa manage cash flow, jadi mobilnya kebakaran gitu. Ini biasanya yang bikin amsyong nih. Biasanya kalau dari pengalaman warga tuh rekeningnya digabung, rekening bisnis sama rekening pribadi. Jadi anak minta duit dari sono. Dari situ manajemen laci bilang. Iya benar-benar. Dan juga kan biasanya kalau dari saya nih tambahan ya, biasanya kalau ngomongin cash flow harusnya si yang ngejalani bisnisnya juga digaji. Digaji jadi lebih rapi. Iya benar. Gaji diri sendiri gitu. Iya benar. Jadi lu cuma boleh ngambil dari situ. Benar. Itu rapi tuh. Yang kompleks ada di sini Pak. Jual itu kan Masarin. iya. Ini kompleks banget ya. Salah satunya itu yang kayak Pak desain saya jelek banget ya gitu, kayak apa ya, Mas nonton iya bener. Jangan di dropin gitu dong. Enggak, kalau itu kan ya apa adanya, tapi ngomongnya nggak langsung gitu. Pakai Pakai tanda seru iya bener. Jangan malah lebih tegas. Enggak, tapi harus jujur sama warga. Warga orangnya baik-baik soalnya, masa iya bohong gitu. Intinya jual tuh mereka nggak tahu masarin ya. Kalau teman kita Mas Ardi. Pak Iga. Terlalu dini untuk bercanda. Padahal lagi serius. Kan lagi Masarin. Jadi Masarin kan banyak toolsnya tuh ya. Mereka harus bikin apa namanya sosial media harus punya konten berarti kan harus ada
mungkin ada logonya, ada apa namanya foto, mungkin ada apa lagi sih Pak? Banyak video. Pokoknya aset-aset digital ya yang bentuknya adalah visual. Gitu. Oke. Mungkin ada audionya juga tapi jarang. Tapi sih intinya jelek tuh. Iya, biasanya mereka ini ya mikirnya kayaknya gampang ya, udah ada Canva gitu. Ngapain sih gitu bikin? Tapi nyatanya jelek. Anda jahat ya. Enggak, tapi mereka mengamini gitu, seriusan ya. Pak gimana ya Pak, kok bapak-bapak ini kelihatannya simpel desainnya. Bapak pakai Canva juga, iya gitu. Tapi kok bisa gitu? Ya karena emang ada yang ngedesainin walaupun cuman pakai Canva gitu. Ya memang itu kan ada ilmunya. Makanya kalau memang dia nggak bisa ngejualin, nggak bisa masarin, atau mungkin dia bermodalkan Canva apa segala macam, tapi kalau dia nggak ahli di bidangnya, kenapa nggak serahin aja sama ahlinya? Iya, sama ini juga kayaknya Pak. Sama Bapak. Bukan. Taste-nya juga itu tuh agak susah tuh, karena saya juga gue termasuk contoh yang jelek soalnya. Bapak boleh kesini biasa. Oh iya. Senang dengernya nih. Ayo kecil ya. Iya oke. Ulang Pak tadi. Iya, jadi kalau untuk Canva pun juga kayak taste itu juga penting tuh gitu. Karena saya mencoba dari sejak saya masuk di bapak-bapak, berarti berapa tuh, udah hampir 2 tahun ya Canva. Sampai sekarang itu jelek terus. Pasti selalu direvisi sama dia. Mana boleh dong di sana? Yang bikin Pak Munawir? Udah nggak ada. Karena kan kalau yang jelek nggak naik. Jadi harus direvisi sama dia. Kalau ya maksudnya jelek isinya iya nggak naik, tapi kalau jelek desainnya gue benerin. Iya, maksudnya udah direvisi. Kalau yang naik yang benar-benar dari gua nggak ada kayaknya. Dan ini kalau dari warga juga yang pakai, kan enak ya udah sekarang ya, udah macam-macam gitu aplikasi gitu. Apa tuh aplikasinya kalau boleh tahu, kalau nyari freelancer kayak ngurusin desain? Enggak, masih Canva dulu nih. Pak masuk dong Pak. Saya nungguin Nggak, Pak. ini arahnya ke sana nanti. Soalnya dikasih tahu ya. Soalnya nanti katanya. asetnya Ini dikat kan nih? Gak usah. asetnya nggak spesifik soalnya. Jadi gak boleh bahas aplikasi dulu ya. boleh kan pakai aplikasi. Oh iya aplikasi. Iya, kita seneng banget pakai Canva, tapi ada beberapa kali kita nggak, kebutuhannya nggak spesifik, nggak ketemu nih. Balik lagi ke warga deh, kayak dia punya bisnis lemper mie. Oh tahu gue. Tahu. Ya ngetiknya apa itu di Canva? Ada sih, tapi kan nggak yang dibuka, lemper doang gitu. Oh iya. Maksudnya nggak spesifik. Susah juga ya. Noodle seblak gambarnya cuma 2 sampai hafal gua. Iya. Yang lagi digoreng sama lagi dibumbuin. Wah lebih enak kalau memang pada kumpul freelancer di satu aplikasi tuh. Iya benar. Apa tuh Pak? Canva lagi Pak? Enggak ngasih solusi. Di highlight dong. Kasar banget. Saya udah semut, rapi nungguin gitu. Oh iya. Jadi happy nggak kira-kira kalau memang ternyata bapak-bapak di sini memang nggak ahli bidangnya, tapi ternyata ada aplikasi yang bernama Kasih Solusi. Itu harusnya happy ya, karena isinya freelancer ada berapa? Totalnya ribuan deh. 3.000-an. 3.000. Wow. Iya. 3.000. Jasa graphic design, semua jasa. Jasa. Editor, ada ilustrator, video editor, graphic designer. Mau dong. Seriusan nih nanya lagi. Beneran ada kok di sini. Di handphone saya satu lagi dah tuh. Mau dong. Lengkap tuh di situ, tinggal cari tuh banyak transaksinya. Butuh apa? Video konten kreator. Cari aja di situ. Oke ntar habis ini. Udah pernah buka sih. Cari kemarin telepon membara udah. Ini mah pernah lihat. Lupa orangnya sama. Bagus Pak. Itu maksudnya. Nah ini mudah-mudahan bisa membantu buat para bapak-bapak yang para warga yang misalnya dia nggak punya modal buat bayarin gaji pegawai. Iya. Dia mau mulai bisnis. Ini kan kita konteksnya sekarang nggak punya modal kan. Dia harus gaji pegawai, dia harus hire apa segala macam. Tapi dia nggak kuat. Kebutuhannya juga sedikit. Kebutuhannya dikit, belum bisa bayar gaji pegawai yang fixed cost gitu. Bayarnya per project. Iya. Cari aja mitra kita di Kasih Solusi. Kok lupa tadi? Ya bener. Mau bilang Canva. Jangan dong Pak. Jangan pakai Canva dong Pak. Susah Pak. Canva kan belum tentu tesnya bagus Pak. Iya. Itu bener banget tuh. Hampir gue bilang Canva ya. Nih gitu. Masuk di situ Pak. Nah sekarang kita menuju ke yang kedua nih. Nggak punya ilmu. Tadi ilmu deh. Udah. Sekarang yang ketiga. Nyaman jadi pegawai. Apa itu? Karena kalau pengusaha kan biasanya dia takutnya hari ini dapat 5 juta,
besok dapat 500.000. Iya. Nah, coba kita riset lebih dalam. Kenapa bisa mereka seperti itu? Satu-satu. Karena emang udah nyaman dan kayaknya nggak salah juga sih Pak. Emang ada yang emang obsesinya jadi pebisnis, ada yang emang kayaknya gua nggak apa-apa jadi pegawai. Dulu saya mikir juga gitu Pak, resah gitu ya. Lo kenapa sih nggak bikin bisnis? Oh enggak gitu. Wah pemalas nih. Ternyata agak iya. Emang dia sukanya gitu kan, masa kita dipaksa-paksa gitu ya. Nggak bisa. Ntar kalau apa namanya semua pebisnis siapa yang jadi pegawai. Tapi kan sebenarnya saling melengkapi. Bener. Adanya pebisnis, ada perusahaan yang ngejalanin siapa? Pegawai. Iya. Iya dong. Kalau kita sih robot ya. Robot Dono lagi. Jos anggur. Lucu banget. Dono yang meres. Siapa? Film Dono. Iya. Yang mana gue nggak Yang tahu. itu. Michael Jackson. Bukan dong. Michael Jackson juga patung ya dia. Itu Bagaban. Baban Gabin. Beda generasi nih. Lu yang duluan kali lu yang zaman duluan ya. Yang Dononya. Gimana ngejelasinnya ya? Itu lucu banget itu salah satu. Gue gak tahu itu. Ikonik tuh. Lupa gue. Robotnya kuning, bibirnya monyong gitu. Dia di dalamnya tuh. Jadi dia bisa kayak vendor mesin tapi sebenarnya vending mesin tapi sebenarnya dia tuh di dalam. Iya, Jadi kayak awalnya robot beneran. Oh tapi dalamnya ternyata ada orangnya. Iya. Itu orangnya Dono. Iya dong. Dia mau masak. Lucu Lama banget. bikin jusnya. Dan ada yang keluar salah. Akhirnya digulingin. Emang beda generasi ketahuan ya guys. Sampai hafal gue mau ininya dialog-dialognya. Gue tahunya yang pas Michael Jackson. Tahu gak lu? Yang Jackson tuh yang mana sih? udah boleh jadi dibahas. Oke lah. Warkop ya. Nah itu berarti dia pengennya yang jelas-jelas saja. Karena kan mungkin gini ya, ketakutannya adalah pendapatannya kalau jadi pengusaha misalnya atau dia mulai usaha itu tadi turun naik. Tapi kan kalau cost yang keluar tiap bulannya kan tetap. Nah itu kan berarti kan ada kemungkinan dia jadi boncos, nggak sanggup bayar tagihan gitu. Contoh kan. misalnya ada apa pengeluarannya biasanya buat apa aja? Contoh misalnya pendidikan deh, anak kan udah pasti itu belanja bulanan, terus listrik yang benar-benar fix cost lah, yang tiap bulan harus keluar. Let's say misalnya itu 5 juta 5 juta misalnya gitu kan. Terus dengan gaji dia misalnya dia masih bisa untuk nabung, meskipun kecil. Contoh misalnya pendapatannya dia 8 juta. Iya. Pengeluarannya dia 5 juta. 5 juta. Artinya dia ada saving 3 juta. Konsisten tuh. Betul. Tapi giliran dia bisnis, pengeluarannya dia 5 juta, siapa tahu pendapatannya 4 juta. Lah boncos. Iya. Jadi dia ada kekhawatiran, yaitu kan tadi ya, balik lagi ke sudah nyaman dan gak berani ambil resiko, bukan risk taker. Oke. Terus solusinya gimana? Menurut Pak Munawir? Saya tahu Anda mau maju. Udah mau ngomong. Tapi kasihan udah Pak James. Ya, coba silakan. Enggak, silakan. Pak James habis Pak Munawir. Iya. Kalau solusi ya sebenarnya ya tadi balik juga benar tuh apa yang dibilang Pak James, bahwa nggak salah sebenarnya, ada yang memang dia bukan risk taker gitu. Iya. Jadi memang yang penting pasti dan apa ya yang namanya ya yang dikejarnya itu adalah yang memang benar-benar zona nyaman gitu, keamanan. Oke, gua punya solusi. Apa itu Pak? Buat yang tipe yang ketiga, ini kan masih di record kan sini kan, enggak tadi biar muncul editor, enggak usah nyari, itu kan kepentingan saya, Latahan, ayam-ayam. Nah, solusinya adalah buat tipe orang yang kayak begini, dia kan pengennya jelas, artinya dia nggak mau mengeluarkan, dia pengennya ada pemasukan, ya dong. Sekarang gue tanya sebelum ke solusinya, ada nggak mereka yang desainer? Banyak. Banyak nggak? Bapak butuh desainer apa? Daftar jadi mitra kita di freelancer. Oh gitu. Gitu. Dapat cuan pasti. Tuh, kita yang bakar duit, kita promosiin apa segala macam. Bayangin ketika mereka ngumpul dalam satu wadah, berarti kan kans atau peluangnya tuh lebih cepat masuk di situ daripada dia capek-capek promosiin di feednya dia belum tentu ada yang ngeliat. Hashtagnya kalau nggak tepat, kontennya misalnya nggak viral. Bener. Masuk aja dalam satu wadah kayak handphone di ITC. Punya toko handphone daripada di mejeng pinggir jalan, mendingan gabung di ITC. Ada peluang untuk dilihat sama orang. Paling nggak traffic lebih banyak pastinya kan. Itu. Iya bener. Coba banyak nggak desain dari sana? Banyak, dari ada
jenis golongan ya dari mahasiswa yang udah ngambil freelanceran itu banyak banget tuh. Tiap hari Rabu kan hari adik-adik ya. Suka cerita mereka kerjain apa gitu. Jadi apa namanya ke data lah. Walaupun kita nggak nulis ya. Ditulis sih. Ketahuan nih. Gak boleh bohong sama warga. Iya. Gak ada kan ini munculin, gak ada. Lu mau munculin apaan? Bentar, mohon maaf. Kan kalau munculin kan ada tujuan. Ada tujuan. Kayak gue tadi. Kita lihat nih hasil. Enak ya. Kalau dia tiba-tiba apa? Lu aja gak ngomong mau munculin apa? Kita juga kelihatan lagi nyari. Pertanyaan gue, lu munculin apa? Ya ide. Aha. Terus nomor 2 ini yang emang udah bisa jadi freelancer. Oh ini baru memulai. Yang 3 tuh yang udah profesional banget. Jadi mulai sedang lagi bimbang nih. Dia emang kerja sembari gitu ya. Sama 3 emang totally dia apa namanya mengabdikan dirinya untuk jadi freelancer. Iya, dan itu bisanya seru-seru tuh duitnya nih. Pernah nanya itu sebulan bisa 75, 80. Apaan? Omsetnya 75 juta. Iya. Enak bener berarti menjadi mitra freelancer dikasih solusi ya. Iya, diarahinnya ke saya. Padahal dia kerja sendiri. Belum tentu dapat dari sini. Di rekeningnya penggiringan opini. Gak usah dipatahin, gak usah. Ntar patah gampang. Capek banget yang edit. Wah patah lagi deh. Enak banget giringnya. Oh berarti enak banget menjadi mitra freelancer ya. Dikasih solusi kan itu 75 juta ya? Apa gimana? Dia gak cerita sih di mana. Jangan dipatahin. Canggung. Lu munculin apa? Gitu aja. Lu munculin apaan begini? Lu mau yang lebih katro. Panggil Japati. Kenapa sih lo suka banget memperlukan diri sendiri? Lu apa jadi gua? Ya artinya kan kalau ngomongin freelancer kan berarti peluangnya tinggi ya. Kenapa? Karena banyak. Iya gede kan? Gede. Lu kan juga sering pakai agensi nggak pernah? Agensi apa? Iya apapun. Artinya kan. Oh agen. Iya pakai. Agent buat ngerjain kebutuhan sosmed digital. Pakai. Nah itu kan bagian dari freelancer juga. Nah semua itu ngumpul di situ tuh. Artinya mungkin lo berpeluang untuk dapetin kayak begitu tuh. Iya benar. Iya. Nah tipsnya gimana? Oke misalnya yang lagi nonton sekarang. Oke Pak, gue jadi freelancer nih. Gue punya keahlian desain. Gue misalnya gabung di aplikasi. Set. Terus tiba-tiba kira-kira cara nyari marketnya buat pengusaha gimana cara promosinya di dalam? Yang dibutuhkan pengusaha tuh ngeliatan apa sih? Desain portofolio. Oh, gue pakai desainer yang ini ya. Iya. Gue pernah ini Pak riset. Enggak sebagai dua-duanya gue pernah. Di apa sih? Freelancer apa? Fiverr sama Upworthy apa gitu ya. Ada 3 deh pernah nyobain. Dulu kan gue sound designer ya. Gue pernah lagi butuh audio cepet banget nih. Gue sebagai apa yang belinya gitu. Dan apa namanya yang gue cari tuh nomor 1 biasanya rekod kerjanya kan suka ngambilin portfolionya. Terus nomor 2 kecepatan kerja. Terus nomor 3 harga udah pasti. Harga nomor 1. Terus sosok nomor 3. Ujung-ujungnya lu cek juga harganya enggak maaf. Diklik lagi dong. Patah. Hatinya nanti keras lo ketawa mulu. Iya benar. Bercanda mulu. Masya Allah dia. Masya Allah. Oh Pak Jam sudah ngaji. Masya Allah. Terima kasih Mas Ian. Halo Pak Ian. Mikael. Iya. Ngaji di mana? Duduk di majelis ilmu apa? Ada Pak. Riyad. Oh Ustadz Riyad. Iya. Panggil bukan masa Pak Riyad, Ustadz Riyad. Dia maunya dipanggil gue, mau dipanggil Richard lagi. Jal gitu. Soalnya kan risih gitu. Iya. Oke, terus banget orangnya. Terus akhirnya ya tadi sampai intinya itu. Terus ketika saya jadi yang freelancernya, nyarinya ternyata nggak terlalu pusing juga sih. Jadi yang paling penting adalah kebalikannya dari kebutuhannya sih itu, bukan kebalikan, tinggal menuhin aja tadi kan. Harganya bukan murah ya, tapi terjangkau ya. Bukan terjangkau, kompetitif lah gitu. Oke. Karena ketika gue pasang murah malah nggak laku. Iya. Aneh banget itu. Jadi ragu tahu. Iya benar. Terlalu murah itu orang jadi ragu.
Dan ternyata pas di gue iseng-iseng average gitu ya, dari 100 sampel yang paling oke tuh di $15 untuk audio 30 second gitu. Oke, pasang 17 aman gitu. Duit gitu ya, kompetitif. Nomor 2 ini kecepatan iya. Benar. Ngobrol kebutuhannya dan nangkep brief cepat itu ternyata penting banget untuk ini. Jadi nggak yang maksudnya gimana nih ya Pak gitu. Itu udah red flag banget tuh. Dan kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan pengerjaannya. Itu termasuk sama yang pas ngobrol gini, pas di brief gitu dia nangkep itu udah. Iya. Wah pinter nih orang, kayaknya dia ngerti maksud gue. Gak bolak-balik gitu ya. Ini tips nih, bener nih. Ya tadi bener dari bapak-bapak ID nih, Pak James Pamunawir. Saya ngasih tips itu. Konten. Iya, nah maksudnya kan banyak juga desainer tuh, kenapa ya gue kok nggak ada yang istilahnya nanya-nanya ya. Iya. Gue udah naruh portofolio kok gue sepi-sepi aja ya. Atau mungkin udah ada banyak pertanyaan, yang nanya sih banyak, tapi kok kagak konversi, kagak closing ya. Iya. Ternyata itu tuh, lu coba pikirin, coba introspeksi. Jangan-jangan mungkin kecepatan cara lo diskusi sama klien, sama calon klien maksudnya ya. Nangkep briefnya tadi. Oke, nice. Lalu tadi yang ketiga kalau nggak salah ada 3 ya. Apa ya? Mau munculin aja di sini. Bentar teman, editor gue ngisi apa? Kan tahu jawabannya dia. Editor gue ngisi apa? Kertasnya biru doang. Kertas biru. Kosong screen. Kosong. Nanti nanya dia, Pak Dery ini siapa? Apa kek? Tips ketiganya editor. Jadi gitu ya Pak ya. Harga terus kecepatan sama apa tadi? Hasil. Portofolio. Iya, portfolio bener, hasil yang udah kita pernah kerjain. Penting tuh. Kalau misalkan mau effort lebih, ya bangun media itu. Kalau gue ngerjain ini, nanti kasih linknya di situ. Jadi orang nggak repot-repot gitu. Kalau lihat di aplikasinya mungkin ribet gitu ya. Kalau pengalaman saya, scrollnya jauh banget tuh. Tapi mereka misalkan di sosial medianya pencet, tinggal ke IG-nya gitu. Tapi insya Allah di aplikasi kasih solusi tadi udah memenuhi syarat tadi semua tuh. Karena freelancer tuh akan ketahuan berapa lama pengerjaan. Gitu. 2 hari, 2 HR gitu. 3 hari, 4 hari, 1 hari, dan ada harganya, ada portofolionya. Gitu. Lengkap nih. Mau kita munculin? Mana tuh, ini lagi screen record nih. Yang di sini. Gak usah dimacam-macam nih. Nanti editor gue kemana? Bikin repot yuk. Gue gini-gini dong. Gimana sih gak kompak? Ini di sini. Lu ngeliatin apa? Lu liatin sini. Lu kemana gimana? Gitu. Coba kita lihat yang keempat. Yang keempat apaan? Cuman punya modal dan keberanian. Biasanya gimana tuh ciri-cirinya? Tadi pilihannya Pak Munawir ya? Iya. Anda boleh tanggung jawab Pak. Duit. Ayo bikin apa? Nggak tahu. Sering banget. Iya, gitu. Jadinya ini biasanya yang mengikuti tren akhirnya. Artinya bisnis yang mengikuti tren FOMO. Es kepal Milo. Misalnya. Jadi yang kadang-kadang akhirnya pada saat dia ngikut sebenarnya trennya itu udah gini. Gitu kan yang udah turun. Jadi ya gue dapat boncosnya doang gitu. Nah ini kebanyakan orang-orang yang melihat contoh itu akhirnya mereka jadi nggak berani. Oh iya bener. Pas lagi dia mau ikutan momennya udah habis tuh. Betul. Sate Taichan kayak masih ada sekarang sih gitu ya. Cuma kan udah turun banget ya. Iya. Es kepal Milo hilang. Yang tadi deh contohnya tuh cupang misalnya. Cupang dulu misalnya yang pas lagi hot-hotnya tuh pas WFH. 3 jutaan kalau nggak salah. Itu parah sih. Tapi kalau sekarang harganya paling 100.000, itu pun juga lakunya susah kan. Batu akik juga nggak sih? Iya. Benar. Kan sempat tren tuh 2017, 16. Seorang si Bacan itu setiap pengkolan orang gosok. Pakai center. Nah yang kayak gitu tuh, jadi nggak tahu. Ya dia cuma punya modal sama keberanian aja, jadi berani dia FOMO juga, terus nggak punya. Cocoknya jadi investor sebenarnya. Ya udah pas banget. Berarti udah ada medianya, namanya kasih solusi atau bapak-bapak ID, tinggal lu pilih lu mau nanam di mana. Di penjara nggak sih ntar kita mesti punya ini nggak sih izin? Duit ayo mana duitnya borgol.
Lu jangan money laundering maksud lo. jangan dipatahin dong, Pak. Oh iya, ayo. Iya, ini mah Ayo invest. ngobrol benar. aja. Kita kan Rata-rata punya Discord ya, jadi mungkin saling ngobrol aja sama warga gitu. Kan kita juga ada channel-channelnya tuh, channel bisnis. Oh, Iya. berarti gimana sih sekarang arahnya bapak-bapak ini nih? Maksudnya Discord tuh apa? Ini kan komunitas nih. Nah, berarti kalau kayak gini nih ngumpul-ngumpul di sana semua, investornya, apa segala macam untuk sharing-sharing gitu? Belum kita gairahkan ya, tapi udah kita bikin channel dan itu udah pada ngobrol. Bisnis apa yang lagi seru ya gitu. Gue punya duit segini nih, dan gue kayaknya punya talent-talentnya nih gitu. Ya itu ngobrol seru banget udah. Udah bisa ngobrol tanpa kehadiran kami, itu kan kayaknya udah jalan berarti ya. Oh, Iya, komunitas Discordnya ya. komunitas Discord. Berarti banyak orang yang doyan ngomong di sono. Banyak. Itu Banyak. 247 Pak. Berapa? 247 24 jam 7 hari. Ush. Dan ya karena Discord itu kan modelnya kayak MRC zaman dulu ya. Iya. Zaman ASL PLS. saya beda nih Enggak, saya ingat. Oh, ingat. ASL PLS. Kalian ngomongin apa nih? Namanya YM. Apa tuh? YM ada. Yahoo Messenger. Oh, wah. MDRC apa sih Pak? Iya, betul. Karena gua SMA tadi. Tidak ketahuan dong. Setelah itu ada Ibadi tuh. Oh iya, bener. MSN, lalu ke BlackBerry, WhatsApp, ya kan? Iya, oh berarti banyak yang doyan ngomong di situ ya? Banyak. Cocok banget kalau gitu. Kalau pada doyan ngomong, kebetulan mau nggak mereka duduk di samping saya? Sekarang nih. Bukan mereka. Mau nggak? Ih, kita lagi buka. Kita harus ngeliat kemana sini. Gak ada clue ya? Gak ada clue ya? Iya. Duduk di sini. Kalau mereka doyan ngomong, jadi co-host. Oh iya, gue pernah lihat tuh di IG lo. Saya lagi buka tuh bareng skincare nomor 1 di daerah saya. Saya takut kalau ngomong Indonesia, taunya ada yang lebih gede. Aku takut nanti saya disomasi. Bapak bantuin saya dong, Pak. Skincare-nya bagus. 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 Hampir aku kesebut. Iya. Lagi nyari co-host. Iya. Podcast kasih solusi X SBC Skin. Tuh, Bapak tahu kan? Skincare kan? Tahu. Iya. Iya. Nah, itu tugasnya apa tuh co-host nanti? Nah, jadi dia dampingin saya. Dia nggak cuma dampingin doang. Kalau berhasil lewatin audisinya, kita ajang pencarian bakat co-host. Wow, mantep Podcast kasih solusi mencari co-host. Setelah itu kalau dia kepilih di sini, bisa ngobrol sama bapak-bapak kayak gini nih. Kasihan banget mereka. Tugasnya dia gini-gini. Enggak, jangan dipercaya. Tugas lo ngomong. Ketemu menteri, kita ngundang. Bener. Tugasnya begitu. Iya. Ketemu menteri tapi gini ya. Sampai rumah gini-gini doang. Gimana kantor? Aman. Ini pegel. Ditanya emaknya bingung ya, suruh ngejelasin kerjaannya apa sih? Ada mak gitu. Gini, Pak. Tapi seru sih kalau udah co-host. Dan juga kita kasih hadiah 17,5 juta rupiah total hadiahnya. Buat berapa pemenang? Berapa winner tuh? Tadi nggak gitu bahasanya. Lu kebalik lu. Ada yang kayak makan pedes nih. Pengemang tuh gimana ya, Pak? Ya buat berapa pengenang? Pemenang. Ada 3, total hadiah 17,5. Juara 1 10 juta. Juara 2 5 juta, juara 3 2,5 juta. Lu kasih tahu tuh warga tuh bisa ikutan terus. Saya nyari begituan. Itu warga tuh apa emang seneng ngobrol kan. Sekalian aja nih buktiin nih. Bukan bukti ini sembari. Nah, ini dapat cuan. Dayung pulau-pulau. Nggak gitu perasaan. Nggak gitu. Coba kasih tahu Pak Munawir. Pulau Dayung. Oh, salah peribahasa. Apa tuh? Bapak buah jatuh anaknya. Buat siapa bapaknya? Ini parah sih. Parah. Gimana sih yang benar? Dayung-dayung pulau enak. Nggak gitu perasaan. Iya, kan pada ya hafal juga katanya. Jadi lupa aku yang asli gimana? Yang nilai setitik. Kamu kenapa jadi ke sono? Sekali dayung dua pulau sekali tersatu. dayung 2 pulau terlampaui. Akhirnya. Ayo Pak Editor, kerja keras. Munculin peribahasa yang asli. Tuh, yang ini tuh peribahasanya tuh. Dari Wikipedia ya. Gitu tuh. Iya kan. Nah, artinya lumayan.
Nah sekarang gua gede lah itu. Gede, ya bantu-bantu buat namain modal misalnya. Bener. Siapa tahu dia mau bikin media podcast sendiri. Bener. Dari duit 10 juta kalau juara 1 kan Bener. lumayan, dia beli mic, beli headphone, beli kamera. Mulai Iya kan? kapan itu Pak? Maksudnya mulainya udah lagi dibuka sekarang. Lagi dibuka. Kita lagi audisi sebanyak-banyak. Udah ratusan orang yang daftar ya. Ratusan orang yang daftar. Wow. Nanti kita seleksi dari saya ngejurin, termasuk salah satu ada stand-nya Gustaf. Nah itu Capsir itu. Veteran ya. Veteran. Dia tuh zaman perang. Soalnya kok nggak mau tadi dibilang paling tua. Dia lebih tua. Capsir. Bilang biar aman. Respect. Iya, nah makanya asahab kilat Capsir. Respect. Bahasa balik. Iya kayak gitu tuh. Nah makanya ya mudah-mudahan teman-teman atau mungkin warga di sono bisa duduk di sini bisa menang gitu kan. Iya. Caranya gimana? Langsung aja klik link di bio-nya Kasih Solusi. Nah, sekarang buat bapak-bapak ini. Yang mana nih kameranya? Enggak ada. Ya itu ini kameranya nih. Nah, terus buat bapak-bapak ini ke depannya mau apa sih sebenarnya? Arahnya kan nyari pegawai. Iya nih. Wah bener nih Pak, makasih ya dikasih ruangnya. Iya. Coba. Iya. Apa mau nyari kriteria seperti apa? Coba ngomong, pengen tahu. Kenapa lagi kan udah kuat? Iya sih. Dia belajar ya. Nah beneran ini kita tuh lagi butuh banyak banget talent, banyak orang gitu ya, yang pasti yang jago di bisnis. Iya itu sama jago nulis ya pasti Pak, karena kan kita berangkatnya dari perusahaan media. Writer kita butuh banyak. Susah Pak. Udah pakai 4 headhunter 3 ya. 3 headhunter baru dapat 1 orang. Nah, coba cek di sini kan insya Allah audiensnya kan konten kreator. Boleh tuh. Kita tuh butuh orang bisnis. Terus nomor 2 kita butuh konten strategis, konten spesialis. Terus kita butuh writer sama video konten kreator. Jadi dia nggak cuman ngedit doang ya. Jadi dari konsep ya kayak konten kreator aja lah gitu ya. Terus kita butuh apa lagi tuh Pak? Orang event. Markom. Iya kita butuh orang produk. Iya banyak banget deh Pak. Tuh pada ngelamar deh tuh. Tapi yang tadi 4 aja dulu, 4 dulu udah takutnya kebanyakan. Bisnis. Mudah-mudahan kameranya yang ini. Gue juga dari ngeliatin itu soalnya. Lucu banget katanya kameranya. Ini nih. Tapi dari tadi mati ya? Orang bisnis, orang konten strategis, konten spesialis, terus video konten kreator sama writer. Tuh bisa tuh yang lagi nonton atau enggak yang lagi di aplikasi kalau mau nyari langsung tetap lagi katanya berani bayar gaji gede ya. Betul. Gak ada rendah-rendah. Gak ada rendah-rendahnya. Biasanya kan begitu ya. Ya enggak lah. Kita alhamdulillah syukurin. Tapi enaknya adalah gue ngelempar ke dia aja. Jadi dia yang jawab. Pak James. Apa namanya pro hiring, ayo deh seriusan deh. Yuk. Tahu nggak kenapa Bapak tanya dong kenapa? Pengen boboan kita. Emang selama ini bukan santai kerjanya? Ya enggak. Ya santai tetap alhamdulillah karena kita suka. Bapak geser nih mic saya. Maaf. Coba pembagiannya gimana? Pembagiannya gimana Pak Munawir dan Pak James? Masa pengen tidur nyenyak, pengen bobok santai? Emang seribet itu bapak-bapak ini bukan cuma plesetan-plesetan doang. Paling mijit-mijit tangan istri. Iya, itu juga capek Pak saya. Abis itu saya minta gantian. Gantian dong. Apa coba pembagiannya? Pak Munawir ngapain di sini, Pak? Iya, sebenarnya karena kita pengen expand ya, gitu ya. Karena ada beberapa kita punya wacana, ada beberapa pengembangan. Apa tuh Pak bisnis? Aduh jangan tanya saya itu. Nanti kan Bapak yang jelasin. Nanti setelahnya nih sama Pak James yang lebih clear. Enak banget ya. Tapi intinya adalah Bapak-bapak ini kan kita punya medianya nih. Dan di media ini kita butuh banyak orang yang tadi dibilang Pak James supaya kita masih tetap bisa memprovide apa ya yang masih sesuai dengan DNA kita sama apa yang jadi why kita pertama kali kita bikin. Bapak-bapak ide itu apa gitu. Terus setelah itu kita pengen ngembangin ke website. Jadi kita mau ada website itu seperti medium.com gitu ya. Medium.com tuh apa? Jadi kayak YouTube tapi ini artikel dah paling gampang. Jadi kita bagi-bagi CPM ke warga. Wih, seriusan. Jadi arahnya ke sana. Dari dan untuk lah nanti. Dari dan untuk warga. Sekarang warga ya nggak bapak-bapak aja ya. Semua bisa warga kan ya. Semuanya.
Terus setelah itu kita pengen bikin kayak e-commerce gitu. Jadi jualan apa? Bukan kayak e-commerce. Jadi kita pengen jualan yang pasti sih yang laku ya. Iya dong. Jadi Kan nanti, jualan biar apa? Biar laku. Gak ada tuh narasinya tuh. Sekarang buka bisnis ya. Iya, biar apa? Biar rugi, Pak. Gak ada dong. Ada orang kayak gitu. Gak ada sih. Gak ada. Ini yang masuk sini. Jadi takut. Jadi takut mulai. Jangan ditakutin dong. Jadi ada e-commerce yang kita mau ngejual yang intinya apa yang bapak-bapak butuhin sih gitu. Jadi karena kita mau spesifik niche-nya adalah ke bapak-bapak dan apa yang kita butuhin dan itu yang kita bisa provide. Oh, contoh apa? Misalnya jual obeng gitu. E-commerce gitu begitu. Semen. Iya, ada beberapa brand yang udah ya kayaknya nggak enak ya ngomonginnya karena belum jadi, Pak. Yang mana jadi mau masih kebutuhan prematur. bapak-bapak dan Yang Jadi marketplace. ada otomotif. Enggak, maksudnya brandnya yang mau nanti akan jadi kita kerjasama itu ada yang dari brand langsungnya itu ada yang dari otomotif, ada yang dari spare part gitu. Iya, Jadi ada beberapa. Hardware. S hardware. salah satunya. Wih. Kan harusnya disimpan dulu. Saya kan cuma mancing. Jangan itu Pak, kita masih belum deal. Terus S hardware salah satunya ketahuan dong. Logonya. Kalau udah sampai logo, dia placement harusnya gratis. Dia placement. Mau hapus. Masukin logo. Parah. Kan editor gue jadi S hardware PNG. Jadi begitu. Masih ada kotak-kotak. Oh itu yang JPEG tuh biasanya tuh. Jadi nyari editor gue. Jadi nyari. Terus yang terakhir kita mau kayak bapak nih, kita mau bikin event. Oh, eventnya cuman seru banget ya. Kurang deket sama mikir. Oh, maaf. Masa sih kurang dekat? Gue takut kencengan suara gua. Enggak ya. Oke. Jadi ya itu Pak, karena sebenarnya konsepnya ya tadi ya ada beberapa platformnya, bukan beberapa, ada beberapa bisnis yang mau kita kembangin. Yang terakhir tuh yang itu event. Oh, eventnya menarik tuh. Event buat apa? Kayak tenannya tuh boothnya tuh seputar perkakas kebutuhan bapak-bapak. Banyak. Ini mah baru ini ya. Baru memang masih ideation banget ya. Minggu depan sih udah meeting. Kan ini sih baru wacana, minggu depan meeting. Harusnya gimana sih? Susah banget nyimpen rahasia. Dan ini juga bukan rahasia lagi. Jadi kayak kagak kompak. Minggu depan kita meeting di Sate Senayan. Itu bukan rahasia. Oh gitu. Berarti udah mau jalan. Tadinya mau kita ngajak bareng-bareng. Ya ayo. Serius. Beneran. Serius jadi media partner nih. Ayo. Beneran. Ayo serius gue. Beneran. Apa nih bisa kita support? Oh banyak Pak. Kayaknya abis ini kayaknya. Jam 8 malam Pak. Udah malam. Lihat jam juga lagi. Harus dikurang-kurangin latahnya nih. Iya gue juga lagi. Pada ngeliat gue juga. Basicnya sih karena kan ini ya kita pilarnya 5 nih Pak. Media. Apa? Hampir kejebak. Gue udah ngelirik. Emang kalau bapak-bapak begitu ya? Latahannya. Harusnya enggak. 5 pilar yang kita jalanin nih kemarin di podcastnya udah disampaikan juga kayaknya episode yang lalu ya. Media, IP, community, terus produk, baru bisa jualan produk, baru bisa bikin event gitu. Agak susah ketika kita langsung bikin produk, langsung bikin event tuh. Harus media dulu. Oh iya. Ini diajarin sama Pak Haji dulu sama bos saya dulu nih. Alibaba. Bukan. Di mana? Abis Alibaba. Nah, intinya susah tuh Pak tuh kalau misalkan langsung produk. Nah, tadi balik lagi ke bapak-bapak media, kita bikin IG-nya, mungkin nanti ada TikTok, maka kita butuh orang banyak ayo. Wih, mantap. Kalau sekarang bocorannya katanya ada yang gajinya sampai 2 digit ya? ada. Ayo. Nggak ada defense sama sekali. Nanti kita omongin dah, gampang insya Allah dah. Gue asli bingung nih. Gue gali, gue pancing, iya dibongkar. Lu nggak ada. Kalau udah ranah konfidensial, lu simpan. Jangan gue bilang. Habis ini gue dimarahin Panuang lagi. Lah kok ngomong gitu sih? Gue pancing, ada pegawai yang 2 digit ya? Iya. Pegawai kagak ada kalau pegawai. Tadi kan lu bilang katanya. Rencananya kalau emang dia pro hiring banget gitu. Oh. Ada seriusan itu. Iya. Kalau emang jago banget, ayo gabung gitu. Dan insya Allah
pekerjaannya menyenangkan gitu, karena udah bangun tidur, wah hari ini gue bantuin orang apa ya gitu. Beda kalau misalkan berangkat kerjaan, capek banget mesti kerja. Kalau di bapak-bapak mungkin ada salah satu aspeknya, gue hari ini mau bantu orang ngapain ya gitu. Jadi mungkin ada dari enaknya dibayar. Itu media, IG, TikTok, YouTube, nanti ada LinkedIn juga. LinkedIn tuh bagus tau. Oh iya, kuat deh. Iya, karena demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Karena banyak dikit banget orang bikin konten di sono. Iya benar. Terus IP udah ada, gitu, semuanya kita IP-in ya. Kita semuanya termasuk pegawai juga kita bikinin IP-nya. Jadi punya nama nickname sendiri masing-masing. Oke, ini IP maksudnya intellectual property. Oh, oke. Bapak-bapak ID juga udah kita HKI-in gitu. Mantep. Iya, udah dari tahun kemarin deh. Belum dulu udah keluar. Oh iya kan setahun 2 tahun nih. Lama itu prosesnya. Lama. Terus 2 tahunan benar, baru keluar bulan kemarin soalnya kan. Iya. Mau saya laminating tuh. Oh iya. Enggak segitunya juga sih. Terus komunitas udah ada Discord segala macam, yang ini sih nggak dimonetize sudah pasti ya. Komunitasnya ngapain sih? Sharing-sharing aja tiap hari. Sharing-sharing. Tiap jam berapa? Oh, nggak tentu Pak. Kadang-kadang saya bangun jam berapa pagi gitu masih ada yang ngobrol tuh, ada yang pakai voice, ada yang ngetik, ramai banget ya. Oke. Terus baru kita jualan produk, baru bikin event. Nah tadi kan sampai di IP udah, komunitas udah, nih produk yang tadi mau jualan di e-commerce kita. Nanti bikin akun bapak-bapak ID gitu. Nanti kita bakalan banyak intinya cari produk yang emang bermanfaat dan emang dipakai dan emang terjangkau gitu. Karena kan kita udah nge-screening ya. Iya, screening. Wah, nih produk ini yang ternyata banyak banget orang yang nggak tahu, tapi penting. Kayak contohnya paling gampang ya, gunting hidung 10 ribuan Pak. Ternyata emang bulu hidung masih digunting ya? Iya jawabannya. Iya kadang suka keluar-keluar offset tuh. Bahaya kan, ada saya di satu. Bahaya tiba-tiba sampai ubin aja, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Kalau malah keinjek. Ini apa? Bulu hidung. Ada orang kayak gitu tuh, Pak Dery. Orang gini rambut tuh bulu hidung. Gitu sampai Terus pembersih juga. Pembersih apaan? Banyak. Multifungsi gitu. Ya kan kita nggak yang bikin sendiri, bisa partneran juga Pak. Bedanya apa sama di marketplace? Kan bisa dicari di sana juga. Bedanya maksudnya? Maksudnya e-commerce di situ tinggal beli aja di toko oranye, toko hijau. Ya kita emang di sana, kita nggak bikin sendiri. Jadi kita nggak kurasi punya duitnya aja. kita Pak. Oh iya. Jadi kita mengkurasi barang yang pasti kepake. Maksudnya kita sebagai pengguna gitu ya. Dan kita udah uji juga dan itu berhasil. Wih, keren nih monetasinya ke sana tuh. Berarti di Shopee misalnya ada akun bapak-bapak ID. Iya. Nah nanti di bawahnya tuh dijualannya ini gitu. Oh iya, kadang gue juga nggak kepikir tuh lagi scrolling, lucu juga nih. Kayak gitu tuh. Terus kadang juga kita nyarinya juga bingung. Misalnya tadi gunting hidung, iya kan? Kadang kita ketiknya apaan ya? Gunting keluarnya yang gede guntingnya. Oh, gitu. Gunting hidung sih keluar ya. Emang ada, saya nggak tahu. Saya kadang suka pakai gunting yang gede yang kengko tuh. Yang buat Indomie. Ini bawa ayam bawang. Yang kari nih. Tahu gue ngeselin banget. Bini gue kan begitu. Main gunting bekas apaan? Minyak aja tiba-tiba. Kenapa sih lu gak mau bersihin bentaran gitu? Iya tuh, aneh kayak gitu tuh, bekas potong. Ada Pak. Ada, dan itu gua dulu. Gue bilang parah banget. Iya. Gunting gue bersihin pasti. Asik. Gua kagak lagi. Pisau gue asahin. Wih. Terus apa lagi? Udah. Kayaknya kalau mau nyombong nih ajangnya pas nih. Insya Allah saya rendah hati. Terus event. Ya. Event nanti ada bapak-bapak fair. Wih. Iya, jadi nanti isinya itu yang baru kepikiran sekarang adalah bapak-bapak kan seneng banget nonton YouTube pertukangan gitu ya Pak. Pengen nyobain circle show, meter show atau hand drill atau pokoknya apapun itu mereka cuma bisa lihat di YouTube gitu. YouTube kan nggak berdarah nih, berarti nggak bisa megang. Nanti kita kasih kesempatan, silakan cobain, motong-motong. Nanti ada workshop bikin bangku kecil, bikin kotak gitu, seru banget tuh. Ih, keren. Di mana JSS? Belum tahu nih Pak.
Ayo kita bisa support. Keren sekarang. Enggak langsung tutup ya. Kan lagi direkam. Ntar ada meeting dulu. Ya kayak lu gak bisa rapi ya alurnya. Abis ini kita Google Meet dulu yuk gitu. Gak langsung jalan ke JCC gitu. Bingung mau ngapain. Sama gini dong. Gede ya. AC dingin. Balik lagi sini. Oke, tadi sampai mana? Enggak langsung. Enggak semangat hidup. Orang astaga. Kooperatif juga nggak sengebut itu. Tenang Pak, nggak langsung bangun, nanti kita susun gitu. Kapan gitu. Targetnya? Tahun depan. Oh 2023. Ya udah persiapan aja insyaallah. Ya terus rencananya tuh berarti buka booth gitu ya? Iya. Sponsor segala macam, seru tuh. Ya, mudah-mudahan coba mungkin lo pesen buat bapak-bapak atau audiens kasih solusi yang sekiranya kira-kira seperti apa sih solusi buat gimana caranya lo bisa memulai usaha sampingan biar juga nggak yang kaku-kaku amat, bingung, stres di rumah. Itu kesian tuh, banyak tuh Pak kayak gitu-gitu, apalagi mungkin masih gabung sama mertua kan kadang bangun kesiangan kan diomongin. Iya Pak ya. Iya, kan benar, gue tinggal sama mertua soalnya kan. Iya, maksudnya apa nih Sami? Kalau Pak Munawir kan udah ada usahanya. Oh iya benar. Yang lainnya gimana nih? Ya silakan. Revenue-nya kan gede banget di sini. Gimana caranya mulai berbisnis, Pak? Ya. Oke. Tadi kayaknya udah banyak dibahas ya. Mikir di sini nih. Iya. Jadi ya intinya tadi yang dibilang Pak James ya, berani mulai usaha tuh yang pasti harus dimulai dulu dari suka. Gitu dulu ya. Jadi kalau nggak suka, ya jangan deh gitu ya. Jangan ikut orang-orang dah. FOMO yang kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya ada juga yang berhasil FOMO, tapi 1 banding berapa kan gitu ya. Jadi berapa? Banyak. Ini udah kali rekamannya ya. Oh iya udah. Oh iya ini masih banyak. Gede banget di filenya nih. Dari tadi kita ngobrol. Ntar saya hapus. Padahal itu ya sudah. Padahal udah kelar. Cuma coret-coret doang. Jadi suka. Terus kalau memang tadi ada punya skillnya, terus tahu target marketnya. Nah terus kalau itu semua tidak bisa dipenuhi, sebenarnya ada platform yang bisa menyediakan itu. Oh apa tuh? Apa tuh Pak Dery? Apa tuh? Saya tahu nih. Jadi itu kasih aplikasi, kasih solusi. Oh. Ya kan? Jadi itu mempertemukan. Kalau Bapak punya modal aja, Bapak bisa cari sebagai apa namanya? Apa sih tadi namanya? Investor. Jadi investor. Terus atau Bapak memang tadi mau mencari freelancer yang belum bisa untuk in-house, itu banyak di situ. Tersedia banyak. Taste-nya bisa dilihat. Iya, kan? Saya yakin Bapak bisa desain, saya yakin banget. Tapi udah Pak, udah langsung aja biar cepet, biar satset, seriusan. Tapi apalagi selain biar cepet, tapi biar bagus. Apa nih? Berarti dia jelek. Iya Pak, udah di embrace aja. Bapak emang bisa desain, tapi kan bukan masalah skillnya nih Pak ya, hasil akhir. Iya benar. Ya udah langsung aja. Lagi juga nggak mahal-mahal banget. Iya. Lah ada berapa? Aduh handphone kita ada yang 50.000, ada yang bikin apa itu 50.000? Ya macam-macam desain, nggak usah lu lihat ke atas, nggak usah lihat ke atas kan gue lagi ngasih tahu. Dadakan gitu nggak Pak? Gue juga nggak kompak. tapi intinya adalah ini bisa 50.000 ada, dan itu bisa sesuai dengan objektifnya dia kan. Iya benar. Jadi ini mau saya ambil handphone saya nih, mau tunggu nggak? Boleh, lama lagi. Mau lihat? Boleh. Nggak usah semua. Saya dulu. Ini nggak bisa gini apa Pak? Handphone langsung datang sendiri. Kita ngomong apa yuk? Ngomong Pak Dery nggak ada. Di mana sih di-cut soalnya? Enggak, dia kan pakai ini time code. Iya. Ayo follow bapak-bapak ID di Instagram. Orangnya udah datang. Nih, tuh, nih ya, ini kan, set, tuh, lihat harga-harganya. Mau nyari apa, bapak mau nyari apa kira-kira? Video, video, foto produk. Foto produk. Ada kasih logo, kasih foto, kasih video, kasih desain, kasih foto. Iya. Ada kategorinya. Udah lihat sih. Foto produk. Foto produk. Antusias dong. Iya. Pak, boleh nggak kayak wah iya. Gitu. Jangan lu bilang udah lihat. Jangan lu bilang bagus kayak kesannya biasa gitu. Antusias. Tuh foto produk. Seriusan itu 50.000. Itu yang itu 15.000. Seriusan. Pengerjaan 7 hari editing. Ada yang 3 hari itu 15.000. Semua di sini marketplace untuk jasa. Itu foto tuh punya kita atau apa copyright? Tuh.
jadi punya kita. Ini jasa foto produk tuh begini. Bagus loh. Begini berapa tuh? 35.000. Tuh. Iya, Bapak pekerjaan juga 5 hari. Kalau misalnya ini kan nanti ditampilin ya, nggak direkam nih. Enggak usah. Kasih tahu dong dari awal harus. Kan ngulang lagi. Tapi tadi saya ngeliat foto pizza. Pizzanya saya rekam dulu ya Pak ya. Iya. Coba ya. Masuk ya. Tuh nanti bismillah deh. Nah tuh Pak tuh, ya kan. Misalnya mana kasih foto Tadi tuh. Foto produk. Tuh. Tadi pizza bagus Pak. Bisa oke, 35.000. Iya 34 berapa gitu. Giliran begini dia itu agak lemot ya. Nggak, ini bukan aplikasinya loh Pak, ini sinyal saya. Iya. Jangan bilang respon time-nya lama ya. Oh iya. Tuh. Tolong di-cut. Mending 49.000 nih. Tuh ayam. Nah, ini bagus nih buat GoFood gitu-gitu kan. Iya, buat GoFood bener. Jadi kita kolaborasi sama Gojek. Tuh. Ini pasti mereka paham ya aspek rasionya bakal nanti kan cerita aja Pak kebutuhannya buat di mana aja. Saya buat di GoFood, buat bener ngobrol aja di chat. Ini kan bisa chat di sini. Nih logo juga tuh Pak. Tuh. Iya. Tuh ada yang mulai 20.000, ada yang 100.000, ada yang 35.000, ada 50.000. Ini kan agak ada sih kalau orang nggak pakai ini. Iya kan? Iya Pak, ini hemat waktu. Enggak harganya enggak mahal. Maksudnya terjangkau deh tergantung nanti kebutuhannya. Iya. Betul. Bisa disesuaikan budget kali Pak James ya. Yang pasti yang paling satu. Apa itu? Lebih bagus dari Bapak buat. Seriusan. Saya maksudnya bukan berarti Bapak nggak bisa desain. Gua kesindir. Iya, maksudnya Bapak bikin gitu nih. Iya. 35.000. Iya. Bapak punya usaha pizza. Iya benar. 35.000. Kedengeran kan ya? 35 oke lah. Iya kan? Daripada bikin Susah. sendiri di Canva. Tapi belum tentu taste-nya. Sebenarnya gini, Canva iya bagus. Tapi kalau balik lagi kita nggak punya taste-nya mah yang berat. Iya. Iya, sama kebutuhan spesifik ya kan. Iya. Nih, pizzanya tadi pepperoni-nya mesti 15 biji gitu kan juga sih. Iya misalnya kalau lo 10 menu, 10 foto produk berarti kan cuma berapa? 35 kali 10 berapa ya? 350.000. Worth it dapat 10 biji. Terjangkau tergantung foto produknya lo ada berapa banyak. Begitu sih Pak, rame-rame tuh ada video juga, ada desain foto produk macam-macam deh. Dikasih solusi itu tinggal download. Iya, download. Ini beneran worth it warga seriusan. Karena apa? Kenapa harus pakai ini? Karena desainnya kenapa Pak? Desainnya mereka karena apa? Nah lu yang jawab. Karena desainnya seperti saya. Saya tuh nggak apa-apa tuh kan lu sendiri. Iya. Enaknya kalau misalnya nanti hasilnya jelek bisa revisi kan. Kalau Bapak hasilnya jelek Bapak ngomelnya ke siapa? Jelek banget. Kan gue yang buat. Gimana sih? Gak enak ya. Aneh banget percakapannya itu. Cuma 35.000 gitu. Iya, nah itu tuh berarti solusinya untuk Iya, bapak-bapak. sehat. Mental juga lebih sehat. Nggak ngomong sendiri. Kita kasih solusi.